Kemudian ada sihir penghalang jodoh. Sihir itu penghalang jodoh. Sihir seperti ini sering dilakukan oleh orang yang sakit hati karena cintanya ditolak. Cinta ditolak, dukun. Astagfirullah, hafal kalian semua. Tapi giliran baca ayat Quran gak ada yang terusin. Tapi giliran cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah penghalang jodoh. Artinya apa? Kamu nikah sama saya. Kalau nggak sama saya, lu nggak bakalan nikah seumur hidup. Itu kadang-kadang begitu laki. Maka katanya sakit hati, cintanya ditolak, kemudian mendatangi dukun untuk menghalangi jodoh orang yang menyakitinya itu. Bisa juga dilakukan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya dengan penuh kebencian, kemudian meminta bantuan dukun untuk menghalangi jodoh mantan istrinya. Itu atau sebaliknya. Nih, dia menceraikan istrinya karena beban besar dan dia kesal sama istri, dia datang ke dukun biar dia kerjain gak nikah seumur hidup. Padahal udah diceraikan, bukan istrinya lagi, tapi sakit hati. Atau cintanya ditolak. Saya tidak mau sama kamu. Saya sudah punya sama ini. Wah, dia lebih bagus dari aku. Dia susah, gak punya pekerjaan. Dia ini, wah dia main kesal. Datang ke dukun. Habis tuh perempuan. Diikat. Dan kemarin saya kasih lihat foto perempuan pakai gembok. Artinya apa? Wanita tersebut tidak boleh nikah atau tidak mendapatkan jodoh, biar jodohnya jauh. Ini ada gejala-gejala untuk sihir penghalang jodoh. Pertama, merasakan pusing yang tidak beraturan seperti ini. Hari ini pusing, terus besok tidak, dan seterusnya. Dan tidak hilang dengan obat-obatan dari dokter. Yang kedua, merasakan sesak nafas atau di dalam dadanya itu gak enak, gak nyaman, khususnya dari habis asar sampai pertengahan malam. Kemudian melihat laki-laki yang mau melamarnya itu dalam bentuk monyet atau bentuk-bentuk yang jelek. Contoh, dia karena mau menghalangi wanita tersebut mendapatkan jodoh, dia datang kepada sudukun dan perempuan tersebut. Setiap laki-laki mau melamarnya, dia ketemu laki-laki itu, pas lihat mukanya, lihat monyet, bukan lihat orang, lihat monyet, jadi kan nggak tertarik. Atau bisa sebaliknya, laki-laki itu melihat perempuan itu bentuknya monyet atau bentuk yang jelek yang lain, maka dia pergi, nggak bawa lagi, ya masa nikah monyet gitu. Kemudian banyak pikirannya kacau, dia nggak bisa fokus kepada pekerjaan atau apa yang dia lakukan. Di tengah malam dia sedang tidur, dia gelisah, nggak bisa tidur. Gelisah nggak bisa tidur bukan karena belum makan atau mau buang air, itu beda urusan. Tapi malam hari dia memang nggak bisa tidur, dia terganggu tidurnya. Kemudian kadang-kadang merasakan sakit di area perut dan merasakan sakit di area tulang belakang bagian bawahnya. Itu dia sering sakit. Tapi jangan pada pegang semua dibilang, oh iya saya juga sering sakit itu dulu. Kok nggak hilang-hilang? Astagfirullah. Maka itu berbeda. Bagaimana cara mengobatinya? Obatnya apa? Membacakan ayat ruqyah tadi. Kalau sudah keserupaan, lakukan seperti yang demikian. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka kita suruh jaga sholat tepat waktu, tidak mendengarkan musik, jaga wudu sebelum tidur, membaca ayat Al-Kursi. Kemudian meruqyah diri sendiri sebelum tidur dan mendengarkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam sehari berkali-kali. Dan dikasih ayat-ayat ruqyah yang saya jelaskan tadi di air, dibacakan di air, kemudian disuruh mandi. Ya. 3 hari sekali. Mandi 3 hari sekali, tapi nggak boleh mandi di kamar mandi. Dan airnya nggak boleh dibuang di kamar mandi. Kan air itu udah dibacakan Al-Quran, maka disebut air Quran. Kalau diminum, minum. Kalau tidak, kita gunakan buat mandi, tapi di luar kamar mandi. Bagaimana? Masa di depan, di jalanan gitu saya mandi telanjang? Bukan. Mandi itu nggak harus mandi beneran. Mandi itu artinya mandi guyuran. Selesai mandi pakai sabun segala macam, bisa di depan di dapur apa di mana antum ada tempat, atau di belakang rumah atau di mana ada tempat kosong, bisa guyuran aja pakai sarung atau pakai apa. Kalau perempuan bisa pakai baju dasar, guyuran aja. Yang penting apa, dari ujung rambut sampai ujung kaki terkena air ruqyah. Boleh kita pakai air langsung yang sudah bacakan ruqyah, atau boleh ambil 7 daun bidara ditumbuk,
kemudian masukkan di dalam air, kemudian air itu dibacakan ruqyah. Airnya diminum, disaring dulu dari daun tersebut, diminum setiap hari, dan digunakan buat mandi di luar kamar mandi. Air yang digunakan buat mandi itu buang di kamar mandi nggak boleh, buang di ada tanaman atau ada di sebelah samping rumah gitu. Artinya tidak diinjak karena itu air ada Qur'annya. Dan kita meminta orang tersebut menjaga bacaan ini habis sholat subuh 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah di zikir pagi, bisa dibaca 100 kali habis sholat subuh. Antum bisa baca zikir tersebut. Cara melindungi daripada sihir itu ada banyak macam-macam sihir, ini hanya sebagiannya saja. Cara melindungi diri dari sihir, pertama menjaga sholat subuh. Barang siapa, dalam hadis Rasulullah, yang mendirikan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Karena rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah itu, syaitan itu akan lari, tidak akan menetap. Kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil membacanya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah penyesalan, kerugian. Dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Berikutnya, menjaga bacaan Muawwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada waktu pagi dan waktu petang. Di pagi hari dan petang itu zikir pagi dan petang kita baca, khususnya surat Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari atau sebelum tidur. Ayat kursi ini membawa keberkahan besar karena termasuk ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Berikutnya membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insya Allah akan mencukupi kita daripada segala gangguan dan kejahatan. Berikutnya ajwah al-Madinah, kurma ajwah. Memakan 7 buah kurma ajwa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan 7 buah kurma ajwa di pagi hari, maka tidak ada yang bisa membahayakannya pada hari itu, baik racun atau sihir. Khususnya mereka yang bekerja di perkantoran dan banyak saingan, jaga wudu, jaga surat ayat kursi, jaga Qul a'udzu birabbil falaq wa nas, dan makan 7 buah kurma ajwa. Kurma ajwa itu hitam kayak gini, macam ini kurma ajwa, ya, hitam bulat. Kurma ajwa itu makan 7 setiap pagi sebelum makan minum. Kalau Anda ini orang berkantoran dan banyak permusuhan di situ. Kenapa? Karena orang bisa membuatkan sihir dalam minuman atau makanan, Anda tidak sadar. Ya, membuat Anda benci kepada orang atau membuat Anda lebih melalaikan tugas dan seterusnya. Maka itu insya Allah kita bisa terjaga daripada sihir dan gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala kejahatan dan keburukan. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.